3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Semangat, Pak. Kalau masih semangat, semangat pagi. Pagi. Pagi.
infografis dan melakukan diseminasi konten melalui media yang sesuai. Sebelumnya kita menggunakan pembelajaran apa ini kira? Discovery Learning. Jadi kalian akan menemukan konsep berdasarkan video yang akan kalian lihat ya. Jadi ibu sudah menyiapkan video. Kemudian medianya apa? Ibu sudah menyiapkan playbook untuk materi. Kemudian kita nanti quiz menggunakan Google Form juga. Dan juga nanti ada kita yang terakhir membuat Canva. Ya, membuat Canva. Ya, berdesain menggunakan Canva. Nah, sedangkan penilaiannya ini ada kelompok dan juga individu. Jadi kalian sudah terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Oke, silakan angkat tangan kelompok 1. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan kelompok 6. Diingat-ingat nama kelompoknya. Oke? Siap? Nah, HP di bawah semua kalian? Ada di kantong semua? Silakan sekarang HP-nya diambil dulu di kantong. Kemungkinan aja boleh 2 orang atau 3 orang. Semuanya perhatikan, HP-nya sudah diambil semua. Ada yang tidak ada HP-nya? Ada yang tidak ada HP-nya? Ada semua? Oke. Sekarang kalian lihat di depan sini ada sebuah link video tentang apa kira-kira? Silakan kalian cek sendiri kira-kira tentang apa ya. Oke? Boleh mendekat untuk scan barcode-nya. Boleh dari sini kalau nyampe silakan. Di kepala lu. Udah ada? Udah dapat. Udah dapat? Udah. Kalau nggak dapat boleh maju ke depan, boleh mendekat, silakan di scan. Ya. Iklan. Awas sih.
udah lama ngerencanain liburan di pantai. Pas hari H kita bangun pagi buat siap-siap pergi, terus ngecek ramalan cuaca buat mastiin matahari bersinar cerah. Tapi sampai di sana malah turun hujan deras. Oke, jadi kenapa ramalan cuaca itu nggak juga salah? Padahal teknologi sekarang udah canggih-canggih. Nah, coba. Ada yang pernah kayak gini nggak? Nggak harus pantai, tapi misalnya nih hari ini kan punya rencana. Ah, hari ini mau ngapain ya gitu kan? Tiba-tiba cuacanya tidak mendukung. Pernah nggak? Padahal sekarang teknologi sudah canggih ya. Iya nggak? Sudah bisa kita dari kira-kira ramalan cuaca hari ini apa? Di Google ada ya? Ya kan? Kira-kira dari semua itu apa yang sudah kalian terima dari videonya tadi? Siapa yang bikin ini kira-kira? Yang bikin ramalan cuaca siapa kira-kira? Manusia kan? Manusia. Berdasarkan apa dia ngambilnya? Perhitungannya berarti dia berbentuk apa tuh semuanya? Data, betul sekali. Berdasarkan data. Lagi. Oke, jadi gini, ramalan cuaca itu dibikin pakai perhitungan matematika. Nah, cara ngitung yang kita punya sekarang belum sepenuhnya akurat. Ini tuh gara-gara ada banyak banget faktor yang mempengaruhi cuaca. Mulai dari suhu, tekanan, kelembapan, angin, dan masih banyak lagi. Bisa ada puluhan, bahkan ratusan faktor yang harus dimasukin perhitungan. Terus mereka juga saling ngaruh satu sama lain. Ibarat domino, satu aja gerak ketiup angin, semuanya ikut runtuh. Bahkan ada hal yang bikin perumpamaan kayak gini. Hal sekecil kepakan serpuk kuku di suatu tempat bisa bikin badai di tempat lain yang jauh dari sana. Yang bikin makin ribet lagi, semua faktor tadi juga berubah terus. Ya, bayangin susunan kartu domino tadi ganti-ganti sepanjang waktu. Jadi makin gampang runtuh kalau ada sedikit aja ada yang berubah. Tapi mungkin kalian pernah sadar kalau ramalan cuaca dari sumber yang beda itu hasilnya juga beda. Kenapa bisa begitu? Oke, penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya sumber data yang dipakai. Ada yang lebih bergantung sama data satelit yang bisa lebih akurat mengukur suhu. Ada juga yang ambil data dari stasiun cuaca di darat yang lebih akurat perkiraan curah hujan. Terus begitu. Kita berbicara tentang sumber sumber data. Jadi datanya diambil dari macam-macam tadi ya kan? Ya kan? Ada yang bisa menjelaskan apa tadi pertama? Dari apa? Suhu terus? Terus? Nah, kadang-kadang kita sudah memperkirakan dan itu sudah ada cuacanya hari ini bakal panas kayak gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, ya nggak? Terus nih, kalian kayak gini nih, terkait video ya, ini adalah tentang ramalan cuaca. Dalam keseharian, kalian bisa memperkirakan nggak perjalanan kalian dari rumah kalian ke sini, ke sekolah, berapa menit kira-kira? 2 menit. Macam-macam ya, tergantung jaraknya ya. Oke, kalian memperkirakan nggak kira-kira di jalan terjadi sesuatu? Memperkirakan nggak kira-kira kalau hujan gimana? Ya nggak? Jadi apakah selalu akurat berapa menit itu? Nggak ya? Belum lagi kalau kalian pakai motor, ya kan? Kalau misalnya di jalan terjadi sesuatu, ban kempes misalnya, nabrak kodok misalnya, ya. Semuanya itu ya. Nah, untuk ramalan cuaca ini kira-kira sumber data yang diambil harus akurat, betul sekali. Kalau ada kesalahannya gimana? Ya jadinya nggak sesuai, ya nggak? Yang seharusnya ternyata panas, tapi diperkirakannya hujan, kayak gitu. Itu ya terkait pengelolaan data. Oke, semuanya sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bertanya? Sudah paham? Sudah jelas? Oke, kalau sudah kita kembali ke materi.
dipancing dengan ramalan cuaca, ya kan, sumber data dan lain sebagainya. Sekarang ibu mau bertanya nih, bayangkan kamu sedang merencanakan suatu perjalanan untuk liburan. Apa saja yang harus disiapkan? Apa aja kira-kira? P3K, terus makanan, terus baju, pakaian, terus kendaraan, terus apa lagi? Banyak ya? Banyak yang harus disiapkan ketika kalian ke sana ini nih, ya kan? Nah, kemudian ini lagi, kalian bisa mengetahui nggak 3 tambah 2 berapa? Berapa? 5. Kemudian 2 ditambah 3 berapa? 5. Kira-kira kenapa kok begitu? Kok sama? Kalian tahu polanya kan? Tahu. Karena dalam penjumlahan itu dibolak-balik sama. Itu berarti kan sudah mengenal namanya pola. Kemudian ini, saat menggambar orang, poin ketiga P harus ada yang menunjukkan bahwa yang digambar itu adalah orang. Dari apa? Wajah, terus bentuk tubuh, terus rambut perlu nggak? Perlu. Tapi orang botak nggak ada rambutnya. Ayo, ketahuan kan kalau itu orang kan? Ketahuan kalau itu manusia kan? Nah, bagian yang paling penting itu didahulukan. Jadi kan bisa memahami. Oh iya, yang paling penting dari semua itu apa sih? Kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, lanjut. Nah, sekarang berdasarkan kelompok nih, silakan ya.
dalam kehidupan sehari-hari adalah kita merencanakan pesta. Kita bisa memecah tugas menjadi beberapa bagian seperti menentukan lokasi, menyusun daftar tamu, menyediakan makanan, dan lain-lain. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu ke kelompok kita. Terkait konsep dekomposisi. Jadi konsep dekomposisi. Dekomposisi tadi apa? Pemecahan masalah. Apa tadi? Adalah ketika kita merencanakan pesta, kita memecahkan tugas menjadi beberapa bagian, seperti menentukan lokasi, menyusun daftar tamu, menyediakan makanan, dan lain-lain. Ya. Jadi gimana ketika kita akan mengadakan pesta, kita harus tahu kan? Ya kan? Kira-kira apa makanannya seperti apa, ya kan? Kemudian daftar tamunya seperti apa, kita harus data terlebih dahulu. Seperti yang tadi misalnya ibu bertanya di awal tadi, kalian mau mempersiapkan liburan nih kayaknya itu kan? Kira-kira apa aja yang perlu disiapkan? Nah itu dipecah-pecah lagi tuh menjadi bagian-bagian terkecil. Mau perjalanan tadi harus menyiapkan pakaian, ya enggak? Itu dibagi misalnya siapa yang menyediakan pakaian, entah itu kakaknya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengelolaan pola atau disebut partner recognition, melibatkan identifikasi pola atau kesamaan dalam data atau proses. Dengan mengenali pola, kita dapat memprediksi kejadian di masa depan dan mengembangkan solusi yang lebih efisien untuk masalah yang berulang. Manfaat pengolahan pola. Efisiensi memikirkan Hai semua. Saya berpamit dulu ya. Ke samudra naik kapal selam. Juga lembab. Terus saya nanti memberi salam. Jangan lupa hadirin memberi jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah saling mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Ya, ini tugas kelompok juga. Jadi silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Ada beberapa bagian ya yang perlu dikerjakan. Nah, bisa fokus? Oke, masih ingat tepuk fokus? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Siap fokus? Ya. Ibu bagikan LKPD di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah mengumpulkan dan mengelola data, ya. Kemudian di bagian kedua ada lagi, yaitu tentang menyusun instruksi. Itu nanti dibaca, silakan dibaca, ada ininya masing-masing, instruksinya masing-masing. Silakan bisa langsung dikerjakan di lembarannya. Jangan dengarkan. Bagian satu adalah mengumpulkan dan mengelola data. Data yang dikumpulkan apa? Pertama, kasus 1 ya. Hitung waktu tempuh perjalanan dari rumah kalian ke sekolah. Jadi kalian menghitung waktu tempuhnya. Yang pertama data yang dibutuhkan. Apa aja itu di situ? Ada jam. Kalau gini dikasih bentuknya. Ada apa yang pertama? Kemudian yang kedua. Kemudian
2 dan bagian 3 kalian masukkan ke dalam Canva. Jadi bisa berbentuk apa tadi? Poster ya. Di situ ada oke semuanya. Terkait tugas Canva yang sudah kalian buat sudah selesai belum? Sudah. Setiap kelompok tadi buat berapa? Satu. Kalau sudah selesai boleh langsung di-share ke ibu. Ada pertanyaan? Di-share-nya pakai link atau pakai foto? Di-share-nya pakai link aja. Jadi linknya bisa diedit, nanti kita buka ke sini ya. Oke? Setiap peserta yang sudah sharing, setiap kelompok nanti akan melakukan presentasi terkait konten digital yang sudah dibuat. Ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan. Ini adalah hasil konten digital dari kelompok berapa tadi? 4. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 sudah melakukan presentasinya. Sekarang mau kelompok berapa lagi yang mau mendiseminasikan hasilnya? Kelompok berapa? Punya ini ya? Punya ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin memberikan pantun. Bunga mawar indah sekali. Ini bentuk hiasan piring. Assalamualaikum
dari pola-pola tersebut. Dengan ketiganya, sesuatu dapat menyusun algoritma, yaitu langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Jadi kita sudah menjelaskan tentang konsep apa tadi, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma ya. Kemudian ada yang mau nambahkan nggak? Ya, kelompoknya. Yani, oke. Silakan. Oke. Kalau kelompoknya Rista tadi sudah menjelaskan tentang konsep berpikir komputasional, yaitu ada prinsip-prinsipnya tentang dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan juga algoritma. Kalau kelompoknya Yani tadi sudah menjelaskan tentang apa konten di itu semua yang sudah kita pelajari. Yang lainnya sepakat? Sepakat dengan kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman-temannya? Sepakat ya? Oke. Setelah ini hasil kerja kalian tadi, kerja kelompok, nanti dikumpulkan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kemudian sebagai bentuk tidak lanjut ya dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, ada satu kuis. Kalian bisa langsung download di sini atau nanti bisa ibu share filenya ya. Bisa kalian cari, ibu share di grup WA, silahkan, dan harus dikumpulkan. Ini adalah bentuknya Google Form, jadi langsung kalian kumpulkan di situ ya.